Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya ingin berbicara tentang takut akan Tuhan. Saudara, ini adalah satu ungkapan Alkitab yang menyatakan tentang bagaimana seorang yang baik, seorang yang saleh itu. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, orang-orang yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu disebut takut akan Tuhan. Jemaat yang mula-mula dikatakan berkembang di Yerusalem dalam takut akan Tuhan. Cornelius takut akan Tuhan. Dan Paulus juga berkata takut akan Tuhan. Dan dia bilang, aku meyakinkan orang untuk takut akan Tuhan. Dia mau meyakinkan saya dan saudara untuk takut akan Tuhan. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu adalah satu hal yang penting yang harus diwujudkan di dalam kehidupan orang yang beriman. Apa itu takut akan Tuhan? Saudara, takut akan Tuhan itu adalah satu sikap hidup yang mengasihi, kagum, dan hormat pada Tuhan, sehingga orang tidak berani melukai hati Tuhan, tidak berani melanggar perintah Tuhan. Seperti gambarannya begini, saudara. Dalam keluarga yang normal, ayah, ibu, anak hidup dengan baik, normal, maka biasanya dalam hati anak itu ada rasa takut juga terhadap orang tuanya, apalagi terhadap ayahnya biasanya. Kalau sudah ditegur ibunya, dia tidak nurut, maka papahnya ngomong sekali, dia akan nurut. Karena apa? Karena dia takut pada ayahnya. Ini penting, saudara. Kalau Tuhan adalah Bapa kita, maka kita juga perlu memelihara rasa takut akan Tuhan karena kita mengasihi, kagum, hormat, dan gentar kepada Dia. Jadi, orang yang takut akan Tuhan itu satu, tidak berani melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yaitu dosa. Orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Tidak ada orang yang melihat orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan karena dia tahu ada Bapa yang memperhatikan, yang akan merasa tersakiti kalau aku melakukan yang jahat. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini saudara, ya, membenci kejahatan yang mana? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini kan sebetulnya dosa-dosa yang umum di dunia, ya, tidak bisa digolongkan dalam satu tindak pidana. Meskipun bisa juga tingkah laku yang jahat berarti membunuh orang, tapi itu kan melakukan kejahatan, penjahat yang melakukan kejahatan. Tapi tingkah laku yang jahat bisa saja kita berkelakuan jahat terhadap orang lain. Paling-paling kita jadi sumber gosip, itu orang jahat itu. Mulut yang penuh tipu muslihat, ya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan dengan demikian selalu mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab tidak melakukan kehendak Tuhan berarti melakukan kehendak sendiri, adalah kehendak daging. Saudara, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, mulut yang penuh tipu muslihat, itu kan tingkah laku daging, saudara. Ya. Orang yang takut akan Tuhan tidak melakukan kehidupan yang kedagingan begitu, tapi melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hidup dalam kehendak daging, kita berada dalam posisi berseteru dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah, tidak takluk pada kehendak Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang mau hidup menurut daging itu hidup karepe dewek. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu melakukan kejahatan. Dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, saudara, pada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah ini, Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak melakukan kehendak Allah sama dengan melakukan kejahatan. Jadi saudara-saudara,
Perlu bagi kita untuk mengembangkan satu pola hidup takut akan Allah. Karena perwujudan orang yang beriman adalah takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.